KPU, tolong kalian jelaskan ini, apa maksudnya? Pendidikan terakhirnya pendidikan terakhir, ini maksudnya gimana ini? Kalau memang Anda itu memegang ijazah palsu, just say it ya. Katakan bahwa itu memang ijazah palsu. Buat apa berbusa-busa dan kemudian menipu rakyat Indonesia? Sebenarnya keputusan KPU tersebut didasari sama sekali bukan karena untuk melindungi siapapun. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Pembatalan keputusan KPU yang merahasiakan 16 dokumen kandidat di Pilpres 2029 merembet perihal ijazah asli Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2004 lalu. Seorang netizen membuka kejanggalan informasi di website KPU. Sementara itu, pengamat politik Profesor Ikrar Nusa Bakti meminta keluarga Solo untuk bersikap terbuka sebagai teladan seorang pemimpin. Gue lagi buka websitenya KPU dan gue melihat ada anomali sedikit di sini. Ya, di sini kan ada 3 pasang calon ya. Gue lihat misalnya Muhammad Iskandar itu komplit gitu datanya. Pendidikan terakhir S2. Kalau Mahfud juga kita lihat ya, pendidikan terakhir S3. Masuklah kita ke si kawan ini, pendidikan terakhirnya pendidikan terakhir, ini maksudnya gimana ini? KPU, tolong kalian jelaskan ini, apa maksudnya? Maksud saya di sini ya, kalau memang Anda itu memegang ijazah palsu, just say it ya. Katakan bahwa itu memang ijazah palsu. Buat apa berbusa-busa dan kemudian menipu rakyat Indonesia ya, dan juga menipu dirinya sendiri. Bahkan ini juga menipu yang kita sebut Gusti Allah ya, bahwa dia itu seakan-akan memegang ijazah asli. Gitu. Dan kemudian kita juga tahu ya, bahwa dengan pendekatan saintifik ya, itu pasti terbongkar. Apakah itu foto itu benar-benar milik dia, ataupun kemudian tanggal lahirnya itu benar ya, ini juga dikatakan itu palsu. Mengapa? Fotonya juga foto palsu, dan kemudian dia alumni dari SMA mana juga palsu, dikatakan bahwa dia alumni SMA 6 Yogyakarta ya. Demikian juga, walaupun Jokowi mengatakan saya sendiri yang mengantarkan Gibran ke Singapura ya, untuk masuk ke secondary school di Orchard atau di mana gitu Singapura. Tapi yang menjadi pertanyaan Roy Suryo, berapa tahun dia ngambil atau berkuliah SMP ataupun SMA di sana ya? Dan kemudian mana ijazahnya ya? Belum lagi juga ijazah yang dikeluarkan oleh Bradford University di London. Apakah itu benar? Ataukah itu benar yang dikatakan Gibran ini adalah kerjasama antara MDIS dan Bradford University? Mana lihat kalau misalnya anak-anak yang lain yang hasil dari kerjasama MDIS Singapura dengan Bradford University yang ada di Singapura itu juga bentuk ijazahnya beda. Jadi yang ingin saya katakan di sini ya, sekali Anda menipu, tetap saja menipu. Mengapa? Karena yang namanya, baik itu jejak digital, baik itu ijazah, baik itu misalnya kawan-kawan satu sekolah ataupun satu universitas, itu pasti memiliki satu kenangan. Itulah yang namanya jejak sejarah seorang manusia, ya. Apakah dia benar kuliah ataupun sekolah di sebuah institusi pendidikan.